Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Nur Susanti, NIM 095 dari kelas PBS 6C. Baik, di sini saya akan memaparkan studi kasus penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah di Indonesia. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam kajian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kompetensi peradilan agama dalam perkara ekonomi syariah telah memunculkan berbagai kontroversi yang dipicu oleh perbedaan sudut pandang dan kepentingan dalam menafsirkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, terutama dalam hal kewenangan peradilan agama, terutama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pada dasarnya, kewenangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kewenangan absolut. Kewenangan absolut adalah kekuasaan dan kewenangan mengadili menyangkut pembagian kekuasaan antara badan peradilan atau kekuasaan dan wewenang mengadili yang diberikan kepada masing-masing pengadilan di lingkungan badan peradilan yang berbeda. Yang kedua, kewenangan relatif. Kemenangan relatif berbicara mengenai pengadilan negeri yang mana berwenang untuk mengadili suatu perkara. Kewenangan absolut peradilan agama menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama adalah kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah. Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, diantaranya kesukarelaan dalam proses prosedur cepat, rahasia, hemat waktu, hemat biaya, keputusan non-yudisial, fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa, win-win solution, tetap terpeliharanya hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Para arbiter adalah orang-orang yang memiliki keahlian dan putusan arbitrase bersifat final, serta mengikat para pihak. Selain itu, tidak ada kemungkinan banding dan kasasi terhadap putusan arbitrase. Badan Arbitrase Syariah atau Basarnas sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, memberikan penyelesaian yang adil, cepat dalam sengketa-sengketa muamalat atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain. Yang ke-B, menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah selain ADR dan arbitrase syariah dapat pula melalui jalur peradilan agama berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama tanggal 26 Maret 2006 yang lalu. Kewenangan peradilan agama yang mula bertugas dalam wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf, dan sodakoh. Sekarang ini kewenangannya diperluas dalam bidang lembaga keuangan syariah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan obligasi syariah. Dengan semakin banyak didirikannya lembaga keuangan syariah di seluruh pelosok tanah air, maka sudah waktunya Badan Arbitrase Syariah atau Basarnas diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.
Dan untuk kedepannya, berdiri Basarnas di seluruh pelosok Nusantara sebagai lembaga penyelesaian sengketa bagi tiap transaksi yang menggunakan hukum perikatan Islam dan sebagai badan yang akan mengeluarkan legal opini di bidang hukum muamalat. Mungkin itu saja topik pembahasan 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.